Oke friends, balik lagi ke channel ini dan Genshin Impact lagi. Hari ini kita akan mainkan Genshin Impact lagi dan kita akan lihat bagaimana kelanjutan teman-teman kita itu berpetualang di dunia Genshin Impact. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa di like, di subscribe dan di share channel ini biar teman-teman kita, party-party kita makin semangat bikin videonya. Hari ini kita dibuka dengan sibuk banget dah, sibuk bedah baca apaan tuh. Hilang. Kita dibuka dengan Dedek Singkyu yang lagi di Mondstadt habis ngambil hadiah misi harian. Nah, kenapa Dedek Singkyu bukan Neng Noel? Karena hari ini kita akan ngebahas hal yang sangat penting buat Dek Singkyu di party kita. Apa itu? Ini dia. Nah, teman-teman semua, jadi kalau kalian ngikutin episode sebelumnya, kita baru aja ngegacha dan dapet legendary weapon pertama kita. Bukan cuma legendary weapon pertama kita, tapi juga item legendary pertama ya buat kita karena sebelumnya kita cuma dapat bintang 4 nih. Belum pernah punya bintang 5 dan kita dapat bintang 5, senjata bintang 5 pertama kita, dan nggak neko-neko, nggak sembarangan kita langsung dapat Aquila Favonia ya. Aquila Favonia, pedang paling kuat di Genshin Impact ya. Pedang dengan damage dealer itu terkuat di Genshin Impact. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena dia punya base attack yang tertinggi di antara pedang-pedang yang lain. 48 nih, by the way masih level 1 ya, belum saya upgrade dengan physical damage bonus 9%. Dimana efeknya adalah Falcon of the West Resistance. Saat kita menerima damage dapat memicu peningkatan attack sebesar 20% ya. Jadi ketika kita digebuk, attack kita nambah sebanyak 20%. Lalu memulihkan HP 100% dari attack dan mengakibatkan 200 damage pada musuh di sekitarnya, dapat terpicu setiap 15 detik. Artinya setiap 15 detik kita memiliki memicu peningkatan attack kita naik bahkan sampai 200% damage, artinya 2 kali lipat dari attack dasar kita, dan juga kita bisa ngeheal sesuai dengan attack dari attack ya, memulihkan HP 100% dari attack. Jadi ini HP bener ini item bener-bener kuat untuk menyerang maupun untuk ngeheal karakter kita. Dan karena dia sword, maka dia paling cocok dengan si Singkyu kita, dimana dia adalah pengguna sword. Nah, tapi teman-teman, saya ini bener-bener masih bingung alias galau. Neng Noel juga lagi galau nih karena Singkyu kita di party ini kita jadikan sebagai substitute DPS, di mana main DPS kita masih tetap si Visual, dan dan Singkyu untuk saat ini adalah menggunakan Sacrificial Sword, di mana Sacrificial Sword ini berbasis sebagai energy recharge. Nah, sebelum kita ngomongin perbedaan dua pedang ini ya, antara Aquila Favonia dan juga Sacrificial Sword, di mana Sacrificial Sword cuma bintang 4, kita akan coba ngebahas tentang pedang ini lebih jauh lagi. Kita nggak apple to apple ya kalau kita ngebandingin Sacrificial Sword saya yang udah level 50 Refine 2 Ascent 2 dengan Aquila Favonia yang baru level 1, dimana Sacrificial Sword saya itu base attack-nya udah 238. Tentu nggak seimbang karena ini belum di-upgrade, tapi pasti di-upgrade. Kenapa? Karena bintang 5 cuy. Dapat weapon bintang 5 itu kalau nggak di-upgrade itu namanya kufur nikmat ya, karena susah banget dapatnya. Teman saya aja yang udah AR 50, ada AR 45 itu aja nggak dapat Aquila Favonia ya. Ini saya baru AR 30 aja udah 33 udah dapat Aquila Favonia. Jadi bersyukur, teori bersyukur. Oke, kita ngomongin Sacrificial Sword, di mana dia adalah bintang 4 dengan base attack 41 dengan substatnya itu energy recharge. Itu sudah berbanding jauh ya dengan Aquila Favonia yang base attacknya saja sudah 48, di mana dia menjadi pedang paling kuat di Genshin Impact. Kenapa? Karena ada untuk legendary weapon, untuk sword ya,
Kita nggak ngomongin bow, kita nggak ngomongin claymore, kita nggak ngomongin spear, tapi weaponnya itu sword. Ada 3 legendary sword di Genshin Impact sampai dengan saat ini ya. Yang pertama itu Aquila Favonia, yang kedua Skyward Blade, yang ketiga adalah Summit Summit apa ini? Summit Saper mungkin ya tulisannya. Dimana kalau kita bandingin ketiganya itu Aquila Favonia itu punya base attack yang paling tinggi di mana 48 ya. Skyward itu 46 dan Summit itu cuma 46. Selain 48 base attack yang cukup kuat, dia juga menambah physical damage yang juga besar. Jadi base-nya itu physical damage 9%, sedangkan Skyward itu energy recharge 12%, dan Summit juga cukup bagus sebenarnya, menambah attack 10,8. Tapi perbedaan Aquila sama Summit adalah di efeknya. Dimana saya sudah jelasin kalau Aquila Favonia tadi itu bisa meningkatkan attack kita menjadi 20% dan men-trigger heal sebanyak 100% dari attack dan memberikan damage 200% dari attack sesuai dengan 200% sesuai dengan attack kita, dan bisa digunakan sebanyak 15 detik sekali gitu ya. Jadi sangat bagus. Sedangkan untuk Skyward Blade itu energy recharge 12%. Dia kurang lebih seperti Sacrificial Sword, tapi Sacrificial Sword lebih tinggi energy recharge-nya 13,3%. Dengan efek meningkatkan critical rate jadi 4%. Jadi critical rate kita 4%. Otomatis kalau critical rate kita udah naik 4%, berarti di artefak kita nyari critical damage. Lalu dia juga meningkatkan speed movement sebanyak 10%, attack speed juga 10%, dan juga meningkatkan damage dari normal dan charge attack kita menjadi 20% dari 12 detik. Jadi fokus Skyward Blade adalah efeknya adalah untuk ningkatin dari yang namanya crit rate kita ya, crit rate kita. Jadi beda kalau Favonia itu udah base attack-nya kuat, substate-nya juga physical damage, terus efeknya juga nambah attack bahkan sampai 200%. Itu sakit sih Aquila Favonia. Jadi wajar kalau Aquila Favonia dibilang sebagai pedang terkuat di mana dia menjadi damage dealer terkuat di untuk sword di game Genshin Impact. Dan main DPS atau karakter DPS itu pasti yang pengguna pedang, contohnya seperti Keqing atau seperti Xingqiu juga bisa dijadikan main DPS. Pasti kalau mau jadi main DPS itu menggunakan Aquila Favonia karena lebih efektif damage yang diberikan. Lalu ke Summit Saper itu sebenarnya bagus karena dia meningkatkan attack substate-nya itu meningkatkan attack sebanyak 10,8%, tetapi efeknya adalah yang kurang, dimana dia increase shield strength by 20% ya. Jadi meningkatkan kekuatan shield kita sebanyak 20%. Lalu scoring hits an opponent increase attack by 4%. Jadi kalau kita ngegebuk musuh, maka attack kita nambah 4%, jadi 14,8, dan bisa ditumpuk sebanyak 5 kali. Nah, tetapi tidak semua karakter main DPS itu pengguna shield ya. Mungkin si ini ada shieldnya, tetapi kayak Keqing atau yang lain itu tidak punya shield. Jadi masih lebih efektif dari si Aquila Favonia. Jadi di antara 3 pedang legendaris atau legendary item weapon yang sword di Genshin Impact, Aquila Favonia ini berada di nomor 1 ya. Di nomor 1, dimana efeknya yang sangat memburst dari damage DPS kita. Sedangkan Skyward Blade itu memang cocok untuk sub DPS, dimana dia kan substate-nya itu energy recharge gitu, yang meningkatkan dari peningkat efek kita gunakan elemental skill atau si elemental burst. Jadi itu ya. Jadi di antara 3 itu Favonia yang paling kenceng damage-nya. Oke, balik kita ke gamenya. Jadi untuk saat ini Xingqiu saya menggunakan Sacrificial Sword yang udah di upgrade sampai ke level 50 SN2. Nah, kenapa saya menggunakan sampai saat ini menggunakan Sacrificial Sword? Karena menurut saya Sacrificial Sword ini sangat cocok dengan skill elemental skill dan elemental burst-nya si Xingqiu, dimana dia di party saya itu masih digunain sebagai substitute DPS, dimana DPS saya tetap visual untuk
attack-nya dia yang paling tinggi memang ya. Udah di 931. Nah, Sacrificial Sword sendiri adalah efeknya. Ini udah attack-nya 238, lumayan ya. Energi recharge-nya 39,7%. Efeknya adalah setelah melakukan elemental skill atau yang kita gunakan range sword itu ya, mengakibatkan damage. Jadi elemental skill kita tuh harus kena damage dulu ke musuh. Terdapat 40% persentasi cooldown skill langsung selesai. Artinya kita bisa nge-spam elemental skill kita ketika dengan persentase 40% ketika dia berhasil mengakibatkan damage dan dapat terpicu setiap 30 detik. Artinya oke, kita mulai ke ini ya. Skillnya ya atau talentanya. Apa sih elemental skill dari si Xingqiu ini? By the way, elemental skillnya udah saya mentokin level 4 karena saya belum butuh normal attack dari Xingqiu karena normal attack itu saya bakal hajar buat ke visual. Nah, elemental skillnya adalah Fatal Range Screen yang menurut saya ini elemental skill, ini menurut saya pribadi ya, preferensi saya pribadi, bisa teman-teman bisa setuju atau enggak. Ini adalah skill yang salah satu yang paling lengkap di Genshin Impact. Kenapa? Karena elemental skill Xingqiu ini memiliki 4 fungsi dan itu berpengaruh kepada setiap karakter di party kita. Apa sih Guhua Sword Fatal Range Screen ini? Xingqiu mengayunkan pedangnya 2 kali mengakibatkan hydro damage kepada musuh di hadapannya. Pada saat bersamaan, skill ini akan menciptakan range ward dalam jumlah maksimum yang akan mengitari karakter. Dalam hal ini, untuk Xingqiu saya, range wardnya itu 4 karena saya sudah C1 di Xingqiu. Apa sih efek dari range ward itu? Range ward itu memiliki karakteristik pertama. Saat karakter menerima damage atau dipukul, range ward akan hancur dan mengurangi damage yang diterima. Nah, Xingqiu saya itu punya 4 range ward. Artinya karakter saya atau party saya terlindungi dari 4 serangan musuh. Bukan terlindungi secara ini sih ya. Secara contoh ya, ini contoh. Bukan terlindungi, shieldnya itu konsepnya berbeda dengan shieldnya si Noel. Dimana kalau shieldnya Noel, ini contoh ya. Shieldnya Noel itu seperti ini. Ya. Nah, shieldnya Noel ini fungsinya shieldnya ini memiliki HP, dimana anggap saja mungkin HP dari shieldnya Noel saya itu 1000. Jadi ketika dia digebuk 1000 itu musuh tidak bisa memberikan damage apapun ke kita. Ketika sudah 1000, anggap saja dia dihantam 1100 atau 1500, baru skill ini atau shield ini pecah. Lalu kita terkena damage-nya seperti itu ya. Nah, kalau Xingqiu, nah ini dia, kita hilangkan dulu shield dari si. Dia berbeda di mana dia kita masih kena tetap damage tetapi dikurangi. Seperti ini ya. Nah, itu tebasan pertama itu memberikan efek wet dan juga damage kepada musuh. Lalu muncul 4 pedang yang mengitari karakter kita. Ini semua karakter kedapat ya. Jadi memang bisa di switch. Dimana setiap pedang itu mengurangi damage yang kita terima seperti itu ya. Jadi benar-benar Xingqiu ini karakteristiknya adalah memang switchable karakter ya, atau karakter yang memang bisa di switch on atau di switch off di party kita, karena dia ketika kita ganti karakter tuh skillnya masih ada melindungi karakter kita. Jadi dia beda dengan karakter seperti Klee, dimana Klee itu kalau kita udah ngeluarin skill atau Razor ultinya keluar, itu ketika kita switch dia tidak keluar. Sama kayak, nah ini Visual juga si osnya tetap keluar ya. Noel juga begitu. Noel ketika pindah juga keluar. Chongyun juga ketika kita ginikan efeknya skillnya masih keluar. Jadi memang switchable karakter seperti itu. Dimana switchable karakter ini membuat dia lebih fleksibel dijadikan sebagai support, sub DPS atau DPS. Itu efek pertama ya dari skillnya si Xingqiu, dimana dia bisa memberikan shield atau mengurangi damage yang kita terima. Lalu meningkatkan ketahanan karakter terhadap interupsi. Ini maksudnya apa? Jadi ketika shield itu aktif, ketika shield Xingqiu itu aktif, maka kita tidak bisa di knockback oleh musuh.
Jadi ada serangan-serangan musuh di mana serangan musuh itu memberikan efek knockback. Seperti melawan Helicord yang besar, itu ketika dia charge attack kita bisa ke knockback atau terpental ya. Nah, dengan efek ini itu kita tidak diberikan efek knockback gitu ya. Jadi kita tetap stay aja dan itu sangat berguna. Artinya sudah ada berapa efek dari skill Xingqiu? Ada 3 udah ya. Dimana yang pertama itu memberikan damage, memberikan efek wet ya. Damage dan efek wet. Yang kedua adalah mengurangi damage yang kita terima, dan yang ketiga adalah meningkatkan ketahanan karakter terhadap efek-efek knockback gitu ya. Jadi kita tetap stay kuat gitu ya. Nah, lalu sebanyak 20% dari hydro damage dari Xingqiu akan dikonversi akan dikonversi menjadi damage reduction tambahan untuk range sword seperti itu ya. Jumlahnya 3, dan ini pasifnya. Hydropathic ini yang paling mantep sih sebenarnya. Saat sebuah range sword hancur atau durasinya berakhir, memulihkan HP karakter saat ini sebesar 6% max XP dari Xingqiu. Artinya ketika kita digebuk habis-habisan dan efek range sword kita yang 4 ini udah habis, maka kita juga menerima damage ya. Coba kita lihat. Kita pindah ke visual, kita lihat sampai efek pedang 4 itu berakhir. HP kita pasti dapat. Tapi full ya HP kita ya. Coba kita tes aja ya. Oh iya, kalau full nggak berjalan. Artinya apa? Selain dia mengurangi efek damage, ini skill juga sangat bagus untuk nge-heal karakter kita. Meskipun nge-healnya nggak deres-deres banget ya, tapi at least dia bisa menambah dari HP kita gitu ya. Jadi ada 4 yang menurut saya elemental skill ini yang paling lengkap, di mana dia ada efek ofensifnya. Efek ofensif itu adalah memberikan damage dan juga memberikan efek wet terhadap musuh. Lalu juga dia memiliki efek defensif di mana sebagai shield dan juga sebagai healing ya, healing factor buat party kita, lalu mengurangi knockback. Ini menurut saya salah satu skill. Ini preferensi saya, teman-teman boleh setuju atau enggak. Tapi Guhua Sword ini adalah yang paling, menurut saya, salah satu skill yang paling komplit di game ini seperti itu. Dan ketika kita pakai Sacrificial Sword, ketika nih skill memberikan efek damage kepada musuh, kita bisa pakai lagi seperti itu ya. Jadi kita bisa pakai 2 kali langsung tanpa menunggu cooldownnya yang memang cukup lama ya. Cooldownnya ini ya. Ini kenapa saya seneng banget pakai Sacrificial, karena cooldownnya dari Fatal Range Gear ini 1 tahun gitu ya. Jadi durasinya 15 detik cukup bagus, tapi cooldownnya 21 detik setahun ya. Jadi kalau kalian pakai ya, lucunya kalau kalian pakai nih skill di tahun 2021, kalian bisa pakai lagi di tahun 2022 gitu ya, karena cooldownnya yang sangat lama. Oleh karena itu si Xingqiu itu sangat butuh energy recharge dan Sacrificial Sword yang sangat penting ya. Kalau untuk Rain Cutter mungkin teman-teman sudah tahu, di mana ketika dia ulti, si Xingqiu ini akan memberikan efek tambahan attack, di mana dia ada seperti pedang air gitu yang menusuk musuh kita sesuai dengan normal attack yang karakter kita berikan, dan itu bisa di switch ya. Jadi kalau kita ganti ke visual tetap jalan, kalau kita ganti ke manapun tetap jalan. Oke deh kalau gitu. Coba kita cari musuh ya, biar lebih enak lagi. Kita akan coba cari musuh. Mungkin di sini kita coba cari musuh untuk memperlihatkan bagaimana efek dari skill dari si Xingqiu seperti itu ya. Sebentar. Biasanya ada musuh di sini. Ya sudahlah, kita masuk ke ini aja ya, domain ya. Temple of the Falcon. Kita masuk ke Temple of the Falcon ya. Solo saja. Mulai. Nah, jadi untuk Aquila Favonia saya, nanti saya akan upgrade ya. Saya pastikan itu akan mentok karena itu adalah legendary item ya, legendary weapon. Dimana itu akan sangat berguna untuk game permainan selanjutnya. Oke, kita pakai Xingqiu. Kita cari musuh. Sudah tamat, nggak ada musuhnya ya? Harusnya ada. Iya ada. Diaktifkan mungkin. Pakai official ya. Wah, ribet di sini ya.
Apa mau ya? Oh, harus pakai elemen api. Oh, nggak bagus, nggak bagus. Kita keluar aja. Kita cari musuh di luar aja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita mau cari musuh aja susah banget buat ngetes Xingqiu ya. Oke, buat teman-teman semuanya jangan lupa di like, di share, di subscribe video ini biar party ini semakin semangat untuk membuat itu ada Helicord. Nah ya. Nah, coba kita ini Chongyun Xingqiu sorry. Nah, coba lihat ya. Ini saya ngeluarin ya. Nah, dia langsung cooldown lagi. Tidak perlu menunggu sebanyak 21 detik dan ketika kita digebuk coba lihat, digebuk tuh. Kita dapat damage cuma 345 tapi ngehealnya 404 tuh ya. Sisa 2 pedangnya. Sisa 2 dihajar baru ya sisa 1 dia ngeheal. Ya. Kita tes lagi ya. Nah. Lalu kita pindah ke visual contohnya. Tuh. Dia tetap jalan efeknya. Dia tetap jalan dimana ketika visual digebukin ya dia sangat membantu. Sisa satu ini gebuk. Oke, dia ngeheal ya. Jadi efeknya itu luar biasa. Dia ngeheal, dia apa namanya? Mengurangi damage juga. Jadi dan ketika kita pakai sacrificial sword, nah itu dia langsung cooldownnya berhenti. Dan kita bisa menggunakan lagi tuh. Tapi memang tidak menempa, tidak tertindis ya pedangnya ya tetap 4 karena maksimumnya 4. Seperti itu GG banget kalau dia bisa 8 gitu atau 9 itu lebih GG lagi. Nah, untuk elemental skillnya mungkin teman-teman sudah tahu di mana dia. Nah, dia cuma nggak ada damage ya, dia cuma mengeluarkan hujan gitu dan ketika dia mukul nah itu ada fence sword dan ketika kita ganti tetap berjalan. Sakit ya. Pasti sakit ketika menggunakan visual karena ketika kita menggunakan os yang elemennya itu petir maka dia pasti kena electro charge seperti itu. Nah, jadi itu yang ngebuat sacrificial sword itu di Xingqiu saya itu menjadi sangat penting karena selain dia meningkatkan energy recharge, dia juga memiliki efek yang namanya compose ya, dimana setelah menggunakan elemental skill kita 40% presentasi cooldown langsung selesai, artinya bisa dipakai lagi seperti itu. Tetapi ketika DPS saya atau saya membutuhkan party yang lebih kuat dari segi ofensif, maka saya akan pakai si Aquila Favonia ini ke Xingqiu, di mana dia akan menjadi DPS yang jauh lebih sakit dibandingkan mungkin bisa saja lebih sakit dibandingkan Visual, tetapi saya harus menerima konsekuensi kehilangan energi recharge yang cukup banyak 39,7%. Artinya si Xingqiu saya itu langsung berbeda role, dimana kalau pakai Sacrificial Sword sebagai sub di DPS ya, dia akan saya sangat gunakan elemental skill dan ultinya untuk ngebantu nge-carry party saya. Tetapi ketika saya menggunakan Aquila Favonia, otomatis saya kehilangan energy recharge dan efek dari Sacrificial Sword yang membuat saya akan berubah playstylenya lebih mengedepankan physical damage bonus seperti itu ya, physical damage bonus, dan juga akan mengurangi saya menggunakan elemental skill. Artinya ini perlu ditingkatkan ya. Normal attack, Guhua style atau normal attacknya si Xingqiu harus ditingkatkan untuk menggunakan Aquila Favonia seperti itu. Oke friends, jadi kayaknya itu saja penjelasan saya terkait Aquila Favonia. Apakah cocok atau enggak dengan Xingqiu? Kalau dibilang cocok enggak cocok, ya pasti tergantung dari playstyle kita masing-masing. Kalau Aquila Favonia itu membuat Xingqiu atau pengguna sword kita itu menjadi lebih sakit attack-nya, normal attack-nya, dimana dia juga bermain di bisa nge-heal juga gitu ya, jadi balance dan bermain lebih ke physical damage. Sedangkan kalau saat ini saya pakai Sacrificial Sword yang menurut saya adalah senjata bintang 4 tercocok ya, terbaik buat si Xingqiu, dia lebih bermain fokus kepada elemental skill dan elemental burst-nya atau ultinya, dimana Xingqiu ini akan menjadi substitute DPS atau menjadi karakter yang switchable ya, switch on switch off gitu ya, ganti keluarkan elemental skill, ganti keluarin lagi gitu ya.
Jadi dia diganti-ganti seperti itu. Sedangkan kalau kita pakai Aquila Favonia, dia akan menjadi karakter yang kita mainkan untuk memberikan damage terbesar kepada musuh. Jadi tergantung playstyle kita. Saya akan ningkatin ini, saya mentokin otomatis Aquila Favonia, dan saya akan cari artefak yang lebih cocok dibanding untuk meningkatkan energi recharge dari Xingqiu kita. Jadi oke, itu aja friends untuk episode kali ini terkait tentang pembahasan Aquila Favonia dan juga Sacrificial Sword. Mana sih yang paling cocok untuk Xingqiu di party saya? Komen gengs di bawah gengs, siapa tahu ada yang bisa ngasih tips and trick untuk artefak atau playstyle yang lebih cocok di party ini. Saya rasa cukup. Hadi sign out. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ciao.